Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini kembali bersama saya Ade Dorcas menyapa dalam acara FinTalk, Financial Talk edisi Senin 24 Agustus 2020. Dan di sini saya akan menemani sampai tuntas di jam 10 WITA nanti. So jangan kemana-mana, pantengin terus dan saksikan terus ya. Dan ada pun topik yang akan kita bahas kali ini yakni investasi digital celengan kaum milenial. Ya, dan di sini juga saya nggak sendirian ya, karena sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang akan mengupas secara tuntas tentang investasi digital celengan kaum milenial ini, yakni Dr. Anantawi Kramatungga Atmaja SEAK MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, meskipun agak susah ini ya, karena ini memang protokol baru yang harus kita terapkan ya. Jadi untuk bisa beraktivitas normal kita harus selalu memperhatikan hal ini. Agak terasa ini, tapi secara umum baik sekali. Ya, syukurlah ya Pak ya. Gini. Dan bagaimana perayaan HUT RI yang ke-75 ini? Ya, ini perayaan yang agak spesial ini, karena tidak saja diisi dengan kegembiraan, juga mungkin juga harus meningkatkan kedisiplinan ya. Berbeda dengan HUT-HUT sebelumnya yang hanya diisi oleh kemerdekaan, tapi perayaan kemerdekaan, tapi sekarang juga diisi dengan penuh kedisiplinan gitu. Jadi harapannya hal ini tidak mempengaruhi kemeriahan perayaan HUT ini. Yes, benar sekali, setuju sekali. Ya, jadi Sobat Guntur, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa topik yang akan kita angkat kali ini yakni investasi digital celengan kaum milenial. Ya, kalau kita bicara tentang celengan, yang ada di bayangan dan terpintas di pikiran kita yakni menyimpan uang. Nah, lantas bagaimana celengan kaum milenial? Sedangkan kita sekarang hidup di zaman yang benar-benar milenial. Apakah celengan-celengan secara harafiah itu masih sangat relevan untuk dipakai sekarang atau bagaimana? Langsung saja akan kita kupas secara tuntas hanya di FinTalk. Ya, Pak, kalau kita bicara tentang celengan, yang terbesit pertama kali adalah bentuk-bentuk celengan. Jadi bentuknya ada yang unik-unik ya, lucu-lucu. Ya, ada yang betul. seperti boneka, ada yang seperti sapi, bahkan ada yang seperti babi ya, besar. Ya, bagaimana tanggapan Bapak tentang celengan? Ya, jadi kalau kita bicara celengan ini kan umumnya dimiliki oleh anak-anak ya. Jadi mungkin Ade sendiri pernah punya celengan ya? Pernah, sekarang pun masih ada Pak. Masih ada celengan, ya. jadi luar biasa sekali. Jadi celengan ini ternyata merupakan sebuah metode untuk menyimpan uang yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit bahkan. Wow. Ya, jadi ada seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, Bapak Supratikno, itu mengatakan bahwa di situs Majapahit di Mojokerto seringkali ditemukan berbagai benda yang diduga merupakan celengan. Ya, jadi memiliki berbagai macam bentuk gitu. Dan salah satunya benar sekali tadi yang banyak atau mendominasi dari bentuk-bentuk celengan itu adalah bentuk babi. Nah, itu. Waduh, kayaknya harus hati-hati ngomong babinya tuh, lihat ke arah mana gitu kan. Ya. Ya, kenapa babi itu jadi bentuk yang sering sekali kita temukan Pak ya? Nah, ini ada keunikan tersendiri. Jadi ada seorang sejarawan Perancis ya, Denis Lombard, kalau kita bicara sedikit. Jadi Indonesia itu katanya dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan. Kebudayaan Hindu dari India, kemudian kebudayaan dari Cina, dan kebudayaan Eropa serta kebudayaan Islam, jadi dari Arab. Nah, kebudayaan Cina inilah yang kemudian membawa pengaruh terhadap bentuk celengan tadi gitu. Jadi kalau dalam kebudayaan Cina, babi itu adalah simbol dari kemakmuran. Betul. Kemakmuran, sehingga tidak mengherankan kemudian kalau babi dipakai sebagai salah satu bentuk dari celengan gitu. Bahkan tidak bentuk celengan secara harfiah saja dalam bentuk babi, tapi celengan yang sederhana itu pun berbentuk menggelembung gitu. Ya kan? Gelembung. Ya, betul. Itu sebenarnya personifikasi dari perut babi itu sendiri gitu. Jadi tidak mengherankan kemudian kalau celengan menjadi bentuk yang paling jamak dari tempat penyimpanan uang itu, sekaligus dinamai dengan benda binatang itu, yaitu celeng babi gitu. Jadi
merupakan sumber kemakmuran dalam simbol kemakmuran dalam masyarakat Cina yang kemudian berpengaruh pada kebudayaan kita. Gitu. Yes, jadi hari ini terungkap nih kenapa namanya celengan dan kenapa bentuknya babi. Kalau dulu sih sering dengernya dari informasi-informasi orang, ya ini beli aja yang babi celengan, karena celeng itu kan bahasa Balinya, babi itu bahasa daerah Balinya adalah celeng. Jadi pantas celengan namanya. Tapi sekarang sudah dikupas ya tentang kenapa namanya celengan. Dan berbentuk babi juga. Kenapa berbentuk babi juga. Simbol dari kemakmuran itu ya Pak ya. Nah kalau dilihat celengan ini sudah ditemukan dari masa Majapahit seperti tadi Bapak bilang ya. Masih relevankah celengan-celengan ini untuk kita pakai sekarang Pak? Jadi kurang lebih ditemukan di situs-situs peninggalan Majapahit di abad ke-13 dan 14, itu tahun 1400 dan 1500 sumbernya. Nah ini kemudian terus berkembang sampai sekarang, dan dewasa ini masih banyak juga orang yang menyimpan uangnya di celengan tadi gitu. Ya ada buktinya tadi Pak ya. Iya betul sekali. Bahkan tidak hanya uang logam, jadi uang logam, tapi juga banyak orang yang menyimpan uang kertasnya di situ. Bertahun-tahun sisa uang belanja misalnya, atau memang dia mengalokasikan setiap hari beberapa puluh ribu dari uangnya dimasukkan ke situ untuk keperluan-keperluan tertentu yang sudah dia rencanakan. Jadi masih banyak sekali orang menyimpan uang dalam celengan, termasuk Ade, termasuk bahkan saya sendiri. Ya, jadi kalau ada uang receh selalu saya simpan di celengan. Nah, problemnya sekarang celengan memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Gitu. Jadi bentuknya yang besar itu kan menjadikan agak sulit untuk menyimpan. Kemudian rawan juga pencurian ya. Bagaimanapun juga kalau orang masuk melihat celengan, nggak mungkin isinya kue kan, nah, pasti uang. Nah, itu kemudian bisa rentan untuk dicuri. Dan yang paling sebenarnya harus menjadi perhatian adalah kondisi uang yang ada di dalam celengan itu. Kalau uang logam boleh jadi tidak bermasalah, tapi yang menjadi problem adalah ketika masyarakat atau orang-orang menyimpan uang kertas di situ. Uang kertas bagaimanapun juga memiliki sifat yang lebih mudah rusak daripada uang logam ya, sehingga ketika disimpan di situ bukan tidak mungkin apabila suatu hari dimakan rayap misalnya atau lapuk dan seterusnya. Kalau kita baca di berbagai situs media online, ada beberapa kali kejadian di mana orang yang menyimpan uang di dalam celengan, terutama uang kertas, beberapa tahun kemudian harus menelan kekecewaan karena uangnya rusak. Nah ini tentu sangat disayangkan gitu. Sehingga inilah kelemahan celengan sebenarnya. Meskipun untuk memberikan pembelajaran tentang pentingnya menabung, celengan masih relevan dipakai. Tapi untuk tujuan yang lebih besar, sebaiknya kita sudah mulai meninggalkan celengan itu. Gitu. Oke, lantas mau dikemanakan uang-uang ini Pak? Kalau kita lihat seperti yang tadi Bapak bilang, untuk belajar menabung ini masih relevan. Tapi ketika kita yang sudah punya tujuan lain lagi, yang punya pandangan ke depan, ini uangnya nanti akan diperlukan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, bagaimana nih solusinya untuk menyimpan uang ini Pak? Nah, disinilah kemudian keunggulan atau keuntungan yang kita bisa dapatkan dari era digitalisasi seperti saat ini, atau yang disebut tadi era milenial itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi susah payah untuk memikirkan mau dibawa kemana uang kita ketika kita sudah memiliki perencanaan keuangan dan memiliki semangat untuk menabung gitu. Saat ini sudah banyak sekali platform finansial yang menyediakan jasa untuk menyimpan uang kita dalam bentuk investasi gitu. Jadi kalau dilihat berbagai marketplace bahkan, jadi kalau kita bisa memanfaatkan marketplace dengan baik, di sana tidak hanya tempat untuk berbelanja sebenarnya, ya. Di sana ada juga tempat untuk berinvestasi. Ada dua bentuk investasi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama reksadana, yang kedua
menabung emas. Ini yang akan kita bahas kali ini. Wow, jadi kita kan bahas tentang reksadana dan investasi emas ini ya Pak ya. Betul. Ya sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan investasi itu apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat investasi itu berbeda dengan tabungan ya, karena memiliki sifat yang ada sedikit perbedaannya. Kalau menabung itu kita akan mendapatkan tingkat pengembalian yang kecil, relatif kecil, tapi resiko yang juga lebih rendah. Nah itu, sehingga kalau kita melakukan investasi, harapannya selain menyimpan dana yang kita miliki, juga berharap tingkat pengembalian yang memadai sesuai dengan keinginan kita. Nah, problemnya adalah orang seringkali mengalami kesulitan, terutama awam ya. Saya mau investasi di mana gitu. Kalau nabung kan jelas ya, nabung di bank, nabung di koperasi, LPD sekarang ada. Kalau kita nabung di situ, kemudian secara berkala kita dapat bunga dan seterusnya. Tapi investasi ini berbagai macam instrumennya. Ada saham, ada obligasi, emas seperti tadi, atau investasi di properti dan seterusnya. Nah, untuk orang-orang awam seperti ini, ada instrumen investasi yang cukup menarik, yaitu reksadana tadi. Jadi reksadana adalah kumpulan dana dari sekelompok investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi, dibelikan berbagai instrumen investasi. Ya, jadi instrumen investasi inilah yang kemudian bisa membawa hasil atau pengembalian investasi sesuai yang kita inginkan. Jadi ada beberapa jenis sebenarnya reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Jadi kalau kita menaruh uang di situ, maka manajer investasi akan menempatkan dana kita kepada instrumen investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang rendah dalam kurun waktu yang lebih pendek. Misalnya apa? Uang kita didepositokan. Jadi kumpulan uang dari berbagai investor dijadikan satu, didepositokan, atau dibelikan obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun misalnya. Nah itu. Kemudian kalau setelah uang itu didepositokan, maka kemudian tingkat suku bunga yang didapat dari deposito itu dimasukkan kembali ke kumpulan dana itu. Sehingga secara keseluruhan investor yang menanam modal di reksadana itu akan mendapat imbal yang merata. Nah, yang menariknya adalah kalau kita mendepositokan uang secara langsung kan perlu uang besar kan, ada jumlah minimalnya, katakanlah minimal 10 juta, ya kan, minimal 5 juta. Tapi kalau kita membeli reksadana pasar uang hanya dengan 10.000 saja, kita bisa ikut menikmati itu. Jadi uang 10.000 itu dimasukkan ke kantong besar, kemudian dari kantong besar itu didepositokan. Nah, gitu kurang lebih sederhananya. Ya, jadi reksadana itu benar-benar kumpulan ya Pak ya, kumpulan dari beberapa. Jadi reksadana Bapak reksadana, saya reksadana nanti itu dikumpulkan, yang akan didepositokan secara global nanti. Ya, kalau reksadana pasar uang. Jadi ada beberapa jenis reksadana. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, ini berbeda terkait dengan kemana uang itu nanti ditaruh oleh manajer investasi. Kalau reksadana pasar uang ditaruh di obligasi jangka pendek atau deposito tadi. Kalau reksadana pendapatan tetap ditaruh di obligasi, baik pemerintah maupun swasta. Kalau reksadana campuran, ini namanya saja campuran ya, ditaruh di deposito, ditaruh di obligasi, ditaruh di saham, dan seterusnya. Nah, terakhir adalah reksadana saham. Jadi uang kita kemudian dibelikan saham oleh manajer investasi. Sama juga sifatnya. Jadi kalau kita beli saham harus banyak kan? Ya, jadi satu lot 100 lembar, harga per lembarnya 100.000 misalnya, dikalikan 100. Jadi mungkin kita tidak punya uang sebanyak itu. Sehingga hanya kalau kita membeli reksadana, maka
dengan uang yang jauh lebih sedikit, nah kita bisa ikut menaruh uang di kantong besar itu yang nanti dibelikan saham sesuai dengan ya apa yang dijanjikan oleh manajer investasi tadi gitu. Wow, jadi adakah batasan minimal untuk kita ikut reksadana ini, Pak? Nah, ini bervariasi memang ya. Nah, sehingga dari pengamatan saya, dari melihat berbagai penawaran yang dilakukan oleh marketplace, nilai yang paling rendah itu 10.000. Nah, jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa membeli reksadana. Kita bisa menempatkan uang di kantong besar yang nanti dikelola oleh manajer investasi, ya. Dan kalau mendapatkan keuntungan, nilainya akan bertambah sehingga investasi kita juga berkembang. Gitu. Dengan 10.000 rupiah saja sebenarnya. Sehingga tujuan awal kita untuk menempatkan uang, katakanlah sisa hasil belanja, ya kan, sisa uang saku misalnya, bisa terpenuhi dari situ. Misalnya Ade gitu ya, punya uang belanja 50.000 rupiah gitu misalnya. Kita coba sisihkan 10.000 setiap hari. Nah, kalau dulu kan sisa uang belanja saja ya, dalam bentuk receh, Ya, masuk celengan. Kalau sekarang mungkin kita bisa alokasikan. Sebelum belanja, sisihkan dulu 10.000. Masukkan ke reksadana, 40.000-nya dibelanjakan. Ini sekaligus belajar berhemat juga. Adakah batasan maksimalnya, Pak? Kalau yang saya lihat, yang antara 200 sampai 100.000 per satu unit itu. Jadi per satu unit 200 atau 100.000. Dan itu terus bisa naik dan juga bisa turun. Nah, ini bedanya dengan tabungan sebenarnya. Apa yang membedakan investasi dengan tabungan adalah kalau tabungan kita tidak akan mendapatkan risiko penurunan nilai yang kita tabungkan. Tapi kalau investasi bisa berbeda. Jadi kalau sekarang kita meletakkan uang di reksadana saham misalnya 100.000, boleh jadi besok ketika sahamnya turun, nilai 100.000 kita akan turun juga. Ya. Karena kantong besarnya nilainya turun, sehingga bagian yang ada di kita, yang kita tempatkan di situ pasti turun juga. Gitu. Nah, ini yang berbeda dari antara investasi dan tabungan. Cuman kenapa ini kita sarankan? Tentu saja karena ya kepraktisannya itu tadi. Kita kan tidak mungkin setiap hari ke koperasi atau ke bank untuk menabung hanya 10.000 kan. Nah, kalau di marketplace ini bisa kita lakukan. Gitu. Yes, jadi kalau tadi Bapak sempat menyinggung tentang resiko reksadana ini apa? Nah, ini memang perlu kita pahami. Yang pertama, resiko investasi secara keseluruhan. Seperti tadi itu, penurunan nilai dari investasi kita. Ini bervariasi ya. Jadi reksadana pasar uang adalah reksadana yang memiliki risiko paling kecil karena dia ditempatkan di instrumen yang relatif aman gitu. Deposito, kalau ditempatkan deposito kan pasti dapat bunga. Setiap tambahan bunga akan menambah kantong besar ini. Betul, menambah kantong besar ini sehingga uang kita yang ada di bagian kantong besar selalu bertambah. Sehingga bisa dikatakan risiko paling kecil. Hanya saja tingkat pengembalian uang kita juga relatif paling kecil gitu. Kita tidak akan mungkin mengharapkan tingkat pengembalian yang fantastis dari sini. Ya sama juga dengan deposito biasa gitu. Deposito biasa tidak akan menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat fantastis karena ada pengaturannya kan. Kalau kita melihat tingkat suku bunga deposito paling antara 6% per tahun gitu kan. Sehingga kemudian tidak mungkin mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang luar biasa tinggi. Nah, risiko tertinggi terletak pada reksadana saham. Jadi fluktuasi harga saham sekarang ya luar biasa, bisa dikatakan sangat tinggi karena tingkat kondisi perekonomian seperti sekarang. Jadi boleh jadi ketika kita menaruh uang di kantong besar tadi, ternyata saham kantong besar ini berisikan saham-saham yang kemudian harganya turun. Iya.
Sehingga uang kita yang ada di kantor besar ini juga turun nilainya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan nilai investasi kita dalam reksadana saham itu juga turun. Nah, di sisi lain ada juga kemungkinan ketika perekonomian membaik, kantong besar ini, saham-saham yang ada di dalamnya ini naik nilainya. Nah, kemudian uang kita yang kita tempatkan di kantong besar ini ikut juga naik. Itu resiko pertama. Jadi ada kemungkinan investasi kita malah turun nilainya. Ada kemungkinan. Nah, kemudian kemungkinan selanjutnya adalah, ini terkait dengan manajer investasinya. Jadi kita harus selalu meyakinkan bahwa manajer investasi yang kita di mana kita menaruh uang itu adalah manajer investasi yang kredibel. Jangan sampai nanti ketika kita taruh uangnya, dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, malah menempatkan dana di instrumen investasi yang tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya boleh jadi uang kita akan hilang. Ini yang juga penting. Nah, kemudian sesuaikan dengan tujuan investasi kita. Jangan sampai tujuan kita adalah jangka pendek, tapi kita menempatkan investasi di instrumen jangka panjang. Saham itu salah satu instrumen investasi yang bisa dikatakan jangka panjang. Karena saham sangat fluktuatif. Tapi kalau perekonomian membaik, naik turunnya ini akan cenderung naik terus. Tapi dalam harian, mingguan, atau bulanan cenderung naik turun. Nah, bisa dibayangkan kalau dalam jangka pendek kita memerlukan uang, pas turun, nah kita akan mengalami kerugian. Pas naik ya oke, tapi pas turun, nah masalah. Beda dengan kalau kita menempatkan di pasar uang. Naik turunnya kecil, tapi tidak terlalu ekstrim gitu. Sehingga ketika kita perlu uang setiap saat, maka reksadana pasar uang ini adalah jawabannya. Kalau kita ingin menempatkan uang untuk menjaga likuiditas kita, kemampuan kita untuk membayar biaya bulanan, misalnya SPP anak dan seterusnya, maka ini kemudian bisa kita pilih. Jadi resiko yang ketiga adalah kalau kita tidak tahu tujuan keuangan kita dan memilih reksadana yang keliru. Jadi itu yang paling penting ketika kita ingin berinvestasi di reksadana. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu tujuan investasi kita, kemudian bagaimana manajer investasi kita, ya. Kemudian jangan sampai keliru memilih instrumen itu tadi. Yes. Jadi sebentar lagi kita juga akan membahas tentang tips untuk memilih investasi ya Pak ya, tips-tipsnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap tunggu di sini di Fintalk dan kita akan siaran kembali, kita akan tampil kembali membahas secara tuntas kembali setelah pariwara berikut ini.